Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Rika Ramadhani dengan NIM 215221264 dari kelas Akuntansi Syariah 5D. Di dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai cost volume profit analysis yang akan diterapkan pada permasalahan yang ada dalam UMKM Ayam Goreng Sidodadi Pucangan Kartasura. UMKM Warung Makan Ayam Goreng Sidodadi merupakan usaha milik Bapak Purwanto yang beralamatkan di Jalan Pandawa nomor 15, Dusun 4 Pucangan, Kartasura. Usaha ini beliau rintis bersama istrinya pada tahun 2021. Sebelum mendirikan usaha ini, beliau sempat mendirikan usaha warung makan nasi Padang. Akan tetapi, pada saat terjadinya pandemi COVID-19, beliau memutuskan untuk beralih ke usaha warung makan ayam goreng. Karena jika beliau memutuskan untuk tetap berjualan warung makan nasi Padang, modal yang dikeluarkan oleh beliau ini sangat banyak. Sedangkan pada waktu itu ekonomi sedang menurun. Permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Purwanto ini adalah beliau ingin tahu berapa banyak porsi yang dihasilkan jika beliau menginginkan laba sebesar Rp7.500.000 per bulan. Hal ini digunakan beliau untuk menutupi biaya pengeluaran produksi ayam goreng, terutama untuk membayar sewa gedungnya. Karena ketika bahan baku naik, maka laba yang didapatkan oleh Bapak Purwanto ini kurang optimal untuk menutup biaya produksi ayam gorengnya. Untuk teori terkait dalam penyelesaian masalah yang ada di dalam warung makan ayam goreng Sidodadi, saya menggunakan analisis biaya volume laba atau seringkali disebut dengan cost volume profit analysis. Merupakan alat yang berguna untuk perencanaan dan pembuatan keputusan. Analisis biaya volume laba menekankan pada hubungan antara biaya volume atau kuantitas penjualan dan harga jual. Analisis biaya volume laba juga berguna untuk mengidentifikasi permasalahan dengan perencanaan penjualan dan membantu perusahaan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Analisis biaya volume laba juga berguna untuk memecahkan permasalahan yang penting, misalnya perencanaan berapa unit produk yang harus dijual oleh perusahaan untuk mencapai titik impas atau break-even point. Rumus perhitungan analisis biaya volume laba yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan Bapak Purwanto adalah laba operasi sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit penjualan dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit penjualan dikurangi biaya tetap total. Dalam menyelesaikan permasalahan Bapak Purwanto, langkah pertama yaitu mengidentifikasi biaya. Harga jual untuk satu porsi ayam goreng yaitu Rp15.000. Selanjutnya, biaya variabel per unit, yaitu yang terdiri dari beras, ayam, bawang merah, bawang putih, garam, lalapan, cabai, minyak goreng, styrofoam, dan gas. Total biaya variabel per unit yaitu Rp12.736. Selanjutnya, biaya tenaga kerja langsung. Total biaya tenaga kerja langsung yaitu Rp4.500. Selanjutnya, mengidentifikasi biaya tetap merupakan biaya penyusutan yang terdiri dari sewa gedung, kompor, wajan, pisau, biaya listrik. Total biaya tetap yaitu Rp102.192. Langkah yang kedua yaitu menggunakan rumus cost volume profit analysis, yaitu laba operasi sebesar Rp7.500.000 sama dengan harga jual per unit sebesar Rp15.000 dikali jumlah unit penjualan dikurangi biaya variabel per unit sebesar Rp12.736 dikali jumlah unit penjualan dikurangi biaya tetap total sebesar Rp102.192 menghasilkan 3.358 unit.
Langkah yang terakhir yaitu pembuktian apakah menggunakan rumus cost volume profit analysis tadi adalah benar dengan menggunakan laporan laba rugi sebagai berikut, yaitu penjualan Rp15.000 dikali 3.358 unit menghasilkan Rp50.367.880 dikurangi biaya variabel sebesar Rp12.736 dikali 3.358 unit menghasilkan Rp42.765.688 menghasilkan margin kontribusi sebesar Rp7.602.192 dikurangi biaya tetap sebesar Rp102.192 menghasilkan laba operasi yaitu sebesar Rp7.500.000. Jadi, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan perhitungan dan pembuktian dari analisis biaya volume laba atau cost volume profit analysis, jika Bapak Perwanto menginginkan laba sebesar Rp7.500.000, maka keputusan yang bisa beliau ambil adalah dengan menjual sebanyak 3.358 porsi ayam goreng untuk mencapai target laba yang beliau inginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata maupun materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Berikut saya lampirkan foto observasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.